Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi basis data ya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai query kembali ya. Yang mana di sebelumnya juga kita coba membuat sebuah database ya dengan menggunakan localhost phpMyAdmin ya. Jadi pada phpMyAdmin ini dia menggunakan berbasis GUI ya. Jadi kita tinggal klik ya, kemudian nanti kita bisa langsung buat database-nya ya. Seperti kemarin kita membuat DB barang ya dengan tabelnya tabel barang ya. Dan di dalam tabel barang tersebut ada 5 kolom, yaitu ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. Nah, kita coba akan buat database yang serupa ya, cuman mungkin kita gunakan query secara manual ya, di yang mana kita coba menggunakan CMD ya. Nah, sebelumnya untuk pastikan dulu untuk examnya itu telah berjalan ya. Di bagian portnya sudah muncul ya, port 80, dan di sini port 3306 ya. Nah, langsung saja untuk membuat database menggunakan CMD, kita harus jalankan dulu CMD-nya. Kalian bisa searching ya, command prompt ya, atau CMD ya, sama aja. Nah, pertama kita masuk dulu ke dalam folder dari MySQL-nya ya, yang mana MySQL itu ada di dalam folder exam ya, yang mana di sini di dalam local disk C, kemudian ada di folder exam, dan ada di folder MySQL, kemudian ada di dalam folder bin ya. Nah, di dalam sini terdapat MySQL programnya ya. Jadi nanti dipanggil, nah si MySQL ini nanti dipanggil di command prompt ini ya. Nah, cuman di sini saya menggunakan dua versi exam ya, exam 809 sama exam yang dulu ya. Jadi kalau kalian mungkin satu, jadi ya anggap saja kalian pakai exam yang biasa seperti ini ya. Cuman di saya mungkin pakai exam yang versi 8 gitu ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus kembali dulu ke folder C ya. Caranya adalah ini kan yang dibuka adalah C user, nama usernya ya. Nah, berarti kita harus kembali lagi ke user, terus kembali lagi ke local disk C ya. Caranya adalah cd titik-titik ya, maka dia akan kembali ke user, terus lagi cd titik-titik. Nah, akan kembali lagi ke local disk C ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam folder exam ya, cd exam pp ya. Cuman di sini saya menggunakan mau 809 ya. Kalau kalian pakai exam biasa berarti langsung aja cd exam gitu langsung ya. Nah, kalau saya kan di sini cd exam pp ya. Nah, cd examnya 8.0.9 enter. Nah ya, maka di sini sudah masuk ke exam ya. Kalau kalian mungkin nanti cuma exam pp doang ya, tergantung dari folder exam kalian namanya apa ya, apakah exam atau exam berapa gitu ya. Kemudian setelah masuk ke dalam folder exam 800 kita masuk ke dalam folder MySQL ya, MySQL yang sini. Nah, berarti cd ya MySQL enter. Nah, ini sudah masuk. Kemudian satu lagi cd bin ya. Nah, jadi MySQL itu berada pada lokasi ini ya. Nah, yang ada di bagian nah ini ya yang dijalankan. Nah, kita langsung saja jalankan, langsung aja MySQL
root, enter. Nah, maka langsung keluar welcome to MariaDB ya. Nah, pertama kita buat dulu database-nya ya, database baru ya. Caranya dengan create database. Nama database-nya adalah tb db underscore barang 2 ya, karena yang kemarin itu yang pertama ya. Kita coba lagi dengan cara manual di command prompt ya. Langsung aja titik koma enter ya, maka hasilnya nanti query oke. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kalau error berarti di sini ada sintak yang salah ya. Nah, ini artinya adalah create database itu perintah untuk membuat database ya, dan setelahnya db underscore barang 2 ini adalah nama database yang akan kita buat. Nah, hasil untuk melihat isi apakah database yang telah dibuat, kita harus tampilkan dulu semua database-nya dengan cara show databases titik koma enter ya. Nah, maka muncul semua nama database yang pernah dibuat ya, itu ya. Nah, kemudian tinggal langsung saja kita gunakan ya, use dengan menggunakan use db underscore barang underscore 2 ya, titik koma enter. Nah, yang dimaksud dengan use di sini adalah kita memilih mana database yang akan diolah gitu ya. Nah, sebelumnya kan di sini ada MariaDB none. Nah, berarti non ini dia belum ada database yang akan kita pilih ya. Nah, kalau setelah dipilih, maka nanti MariaDB jadi nama database-nya di sini. Nah, ini artinya berarti kita sudah memilih database yang akan kita olah ya. Nah, kemudian kita tinggal buat saja tabelnya. Nama tabelnya adalah kalau yang sebelumnya itu adalah tabel tb barang ya, nama tabel barang. Create ya tabel, nama tabelnya adalah tb underscore barang kurung buka enter. Nah, ini di sini bisa enter dulu ataupun langsung saja dalam satu baris. Kalian juga terserah, boleh satu baris ini panjang gak apa-apa, atau mau di enter dulu ke bawah ya. Nah, ini yang tanda panah ini artinya ini belum selesai ya. Nah, jadi kita bisa langsung enter atau bisa juga langsung satu line. Nah, selanjutnya adalah kolom pertama. Kolom pertama adalah ID. Kita coba lihat persis ID barang, nama barang. Nah, ya kan, ID underscore barang. ID barangnya adalah tipe datanya, kemudian tipe datanya adalah int not null. Not null itu artinya harus diisi ya, tidak boleh kosong. Untuk int adalah tipe datanya, kemudian koma enter ya, nama underscore barang, nama barangnya menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50 dan not null ya, enter. Terus yang ketiga adalah jenis barang, jenis dan harga. Jenis underscore barang varchar, jenis barangnya mungkin panjangnya adalah 20 dengan not null, harus diisi, enter. Kemudian harga barang, harga underscore barang varchar, harganya memakai int ya, karena dia menggunakan angka. Kemudian enter ya. Setelah harga itu ada stok
barang. Stok barang juga menggunakan tipe data int dan not null, enter. Nah, di akhir kita menentukan primary key-nya. Nah, primary key-nya kan adalah ID barang. Kita langsung saja tentukan primary. Primary itu Y dulu ya, baru Y terakhir. Pakai spasi itu boleh ya. Kemudian kurung buka. Nah, kolom apa yang menjadi primary key-nya, yaitu ID underscore barang. Ya, kemudian ini kurung di sini buka, di sini tutup. Nah, berarti ada satu tutup lagi untuk menutup kurung yang ada di sini. Ya, jadi jangan lupa untuk diakhiri dengan kurung 2 kali. Ya. Kemudian titik komanya jangan lupa, karena setiap query itu pasti diakhiri dengan titik koma. Kemudian enter. Ya, maka nanti hasilnya query oke. Ya. Kalau ada yang salah berarti ada salah satu kira-kira yang salah ya. Parchar itu pakai parchar, nggak pakai T ya. Nah, not null juga L-nya 2 ya, kalian bisa lihat, sesuaikan. Selanjutnya kita coba tampilkan. Ya, tampilkan kolom-kolomnya. Tampilkan kolom-kolomnya dengan DESC nama tabelnya. Nama tabelnya adalah TB underscore barang. Nah, maka kita menampilkan struktur dari tabel barangnya, yaitu ada barang. Nah, di sini terus ada key-nya. Key-nya adalah primary key-nya si ID barang. Ya, tipe datanya, terus nolnya itu tidak boleh di kosong. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pertama lakukan adalah kalau ditampilkan datanya dengan menggunakan select bintang from tb underscore barang. Harusnya karena datanya belum ada yang dimasukkan, berarti isinya kosong. Ya, di sini empty set artinya belum ada datanya. Ya, jadi kita harus memasukkan dulu ya, karena select itu kan untuk menampilkan. Kemudian kita coba tambahkan ya, tambahkan data ke dalam tabel tersebut. Insert into tb underscore barang ya, palues kurung buka ya, dengan nilainya kolom pertama adalah ID barangnya 1. Kemudian nama barangnya adalah baju. Nah, bajunya harus dalam kutip ya, karena menggunakan parchar. Tidak menggunakan parchar juga karena memang harus pakai kutip. Kemudian jenis barangnya adalah pakaian. Kemudian koma. Jadi di sini per kolom itu dipisahkan koma ya. Dan satu data itu ada di dalam kutip. Nah, harga barangnya adalah 100.000. Kemudian stok barangnya adalah 100. Kurung tutup jangan lupa diakhiri, karena di sini ada kurung buka ya. Titik koma ya. Nah, ini 1 adalah ID barang, baju adalah nama barangnya, pakaian adalah jenis barangnya, 100.000 adalah harga barangnya, dan 100 adalah stok barangnya ya. Kemudian tinggal enter. Nah, maka di sini query-nya oke. Selanjutnya kita coba untuk tampilkan kembali. Nah, karena tadi perintahnya sudah dimasukkan ya, kita bisa panggil kembali perintah ini dengan klik atas ya. Jadi kalau klik atas, maka perintah yang sebelumnya kita tidak perlu mengetikkan kembali ya. Kalau klik atas lagi, maka ini perintah yang ke sebelumnya, yang di kedua. Terus kalau atas lagi, maka perintah yang pertama tadi tuh ya, tuh ya. Jadi ini masih tersimpan ya. Kita butuh yang select bintang from.
enter, maka nanti di sini keluar tabelnya itu ya, plus datanya adalah satu data. Setelah itu kita coba tambahkan satu lagi datanya dengan data yang berbeda. Misalkan di sini 2 ya, jangan baju tapi celana. Kita ubah harganya 150.000, stoknya ada 100, enter ya. Terus kita tampilkan kembali ya, maka di sini ada 2 data seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba update ya. Untuk update itu menggunakan perintah query update underscore spasi tb underscore barang set. Nah, apa yang kira-kira mau dirubah ya? Jadi kita tentukan yang mau diubah, misalkan celana jadi jaket ya, misalkan. Berarti celana ini kan dia adalah nama barang ya, berarti kita tulis nama underscore barang sama dengan dalam kutip jaket ya. Terus kira-kira ini kan kita merubah 1 ya. Kalau pengen merubah lebih dari 1, ini kan 1, kita merubah 1 kolom. Kalau pengen merubah lagi, misalkan si harga barangnya dirubah jadi 200.000 ya, ini 150.000, berarti kita pakai koma, enter lagi ke bawah ya, harga underscore barang sama dengan harganya menjadi 200.000 ya. Nah, ingat, untuk kolom yang terakhir yang ingin diubah itu tanpa koma ya. Jadi ini koma itu hanya untuk memisahkan antar kolom. Jadi kalau misalkan kolom paling terakhir, berarti nggak usah ada koma di sini. Langsung aja enter where, dimana kira-kira patokannya apa nih? Patokannya adalah apa yang mau dirubah, dimana si nama barangnya adalah celana, misalkan nama underscore barang sama dengan, atau boleh juga kita ini contoh aja ya, nama barang sama dengan celana, bisa juga seperti ini ya, ataupun bisa juga berdasarkan ID barang ya. Kalau berdasarkan ID barang berarti dimana where ya ID underscore barang yang datanya adalah data kedua titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, berarti ini artinya adalah kita merubah si ID barang data yang kedua ya. Yang dirubah adalah nama barangnya menjadi jaket dan harga barangnya menjadi 200.000 ya. Kalau pengen ada 3 perubahan, berarti di sini koma lagi, tambahin lagi gitu ya. Tinggal enter saja. Maka yang berubah ada 1 ya. Ada 1 data yang berubah. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan lagi dengan select bintang from barang. Ya, maka ini yang sebelumnya seperti ini ya. Setelahnya jadi jaket ya, yang sebelumnya 150.000 menjadi 200.000. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dalam CMD itu ini perintah yang sebelumnya ini adalah kayak lognya ya, apa namanya, jadi catatan sebelumnya ya. Jadi ini karena CMD ini berbasis tag, jadi yang sebelumnya ini nggak real gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba hapus satu data yang nomor 1 misalkan, berarti menggunakan
delete ya, delete from, kita dari tabel barang ya. Kemudian yang pengen kita hapus adalah data baju, berarti misalkan where nama barang sama dengan baju ya, titik koma. Nah seperti ini kalau misalkan berdasarkan nama barang, berarti otomatis ini satu baju pakaian ini ya, yang record pertama, yang data pertama ini akan terhapus ya. Bisa juga menggunakan ID barang gitu ya, kayak tadi ID barang sama dengan menghapus data ID barang yang ke satu. Nah berarti yang otomatis yang ini juga sama ya. Tadi terserah sebenarnya untuk where ini kita menggunakan patokannya kemana ya. Kalau mau misalkan contoh mau kita menghapus, kalau pakaian berarti jenis underscore barang sama dengan pakaian gitu kan. Maka nanti yang terhapus akan dua-duanya. Kenapa? Karena di sini karena dua-duanya pakaian ya, berarti otomatis dua data ini akan terhapus gitu ya. Kalian bisa coba sendiri. Nah untuk saya mungkin di sini akan coba hapus berdasarkan harga barang ya. Coba harga underscore barang. Misalkan saya pengen hapus data yang harganya adalah 100.000 ya. Nah, maka kita coba tampilkan label kembali. Nah maka barang yang harganya 100.000 itu akan terhapus seperti itu ya. Nah kita coba tambahkan data lagi ya, supaya ini data ketiga setelah celana kaos ya 180.000 ya, misalkan ya, ini misalkan saja, enter, terus tambahkan lagi, jangan kaos tapi lampu ya, bukan pakaian berarti ya, peralatan rumah tangga gitu ya, misalkan lampu, meja ya, harganya 80.000, datanya. Nah ini kalau misalkan datanya 3 ya, karena 3 ini sudah dimasukkan, harusnya dia akan error ya. Kenapa? Karena primary key itu nggak boleh ada data yang duplikat itu ya. Nah berarti yang 3 ini harus kita ganti menjadi 4 ya. Kita coba tampilkan kembali. Nah maka lampu meja itu peralatan ada yang ke seperti ini ya. Nah kira-kira untuk penulisan secara query manual seperti itu ya. Tadi kita sudah menampilkan, terus sudah menambahkan, menghapus, dan udah mengedit. Nah kita coba satu lagi adalah mencari data ya. Mencari data kita tampilkan, pengen menampilkan data pakaian saja, jadi yang peralatan misalkan tidak nampil, itu juga bisa ya dengan menggunakan select. Jadi sama kayak menampilkan, cuman bedanya adalah kita saat where-nya itu menggunakan like, jadi bukan sama dengan. Kalau sama dengan itu harus sama persis ya. Kalau pakai like itu dia mirip ya, yang mana yang mengandung tertentu gitu ya. Misalkan kita pengen searching, misalkan lampu ya, misalkan di sini kan lampu
mungkin harusnya kita coba tambahkan lampunya ada 2. Kita coba tambahkan lampunya ada 2 ya, lampu ruangan ya, jadi data ke-5 ini peralatan, harganya adalah sekitar ya mungkin rada murah ya, nah segitulah. Nah ini datanya ada 4. Kita pengen menampilkan barang yang barang lampu doang. Nah berarti kita bisa menggunakan select bintang from ya. Jadi kalau misalkan menampilkan satu data itu kita cukup misalkan tb underscore barang where ya. Kalau pengen satu data doang kita gampang, tinggal misalkan nama underscore barang sama dengan lampu meja, seperti itu kan, lampu belajar mungkin maksudnya ya, lampu meja, enter. Nah maka yang nampil adalah lampu meja gitu ya, yang data 4 saja ya, tapi tetap ini datanya sebenarnya kalau ditampilkan semua ya tetap ada, jadi nggak hilang. Jadi yang hanya ditampilkan hanya data 4 saja ya. Maka karena di sini ada where ya, jadi kita hanya menampilkan nama barang lampu meja saja. Nah sedangkan bagaimana kalau misalkan pengen menampilkan data lampu doang, lampunya berarti ini antara dua-duanya ya, menampilkan lampu meja dan lampu ruangan. Nah berarti kita harus pakai like ya, select bintang from tb barang where di mana nama barangnya ya, like ya. Jadi tidak pakai sama dengan, kalau sama dengan berarti harus sama persis ya. Sedangkan kalau pakai like itu bisa mengandung kata tertentu ya, misalkan di sini ya dalam kutip persen. Nah perintahnya pakai persen lampu, kebalik, harusnya lampu dulu baru persen ya, kutip terus kemudian titik koma ya, enter. Nah maka yang nampil adalah data 4 dan data ke-5 ya, yaitu lampu meja dan lampu ruangan ya. Jadi kita menampilkan yang sekiranya ada kata lampu gitu ya. Nah sedangkan persen di belakang ini ya, berarti persen di belakang ini maksudnya adalah yang kesananya mah apa saja terserah itulah ya. Jadi awalannya lampu ya. Nah terus kemudian kalau misalkan kita pengen yang menampilkan yang akhirannya os misalkan ya, kita bisa select bintang from tb underscore barang where nama barangnya adalah like mempunyai akhiran os ya. Berarti harusnya yang mempunyai akhiran os kan di sini adalah si kaos ya, os yang mempunyai akhiran os ditampilkan. Nah maka yang nampil adalah kaos ya. Jadi like ini untuk memeriksa apakah dia menggunakan karakter tertentu gitu ya. Nah mungkin untuk penggunaan query pada CMD ya seperti itu ya. Mungkin untuk selanjutnya kita coba nanti menggunakan implementasi dengan PHP ya. Nah mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya, semoga bisa dipahami gitu ya.
Nah, kenapa harus kita pahami si query ini ya, karena nanti penggunaan pada program itu harus hafal bagian query ini ya. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.